Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan peta kerentanan tanah longsor dari peta-peta parameter yang kita gunakan. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu artisnya dan jangan lupa di input parameter-parameter yang akan kita overlay untuk pembuatan peta kerentanan tanah longsor. Di sini saya menggunakan 6 parameter, yaitu ada densitas kelurusan, jarak dari struktur atau buffer dari struktur, kemudian ada satuan batuan atau litologi, tebal tanah, kelerengan, dan tata guna lahan. Jadi setelah kita menginput dari ke-6 parameter tersebut, kita pastikan terlebih dahulu bahwa di setiap parameter ini kita sudah memberikan skornya. Seperti ini contohnya. Di jarak dari struktur atau buffer dari struktur, di sini saya sudah memberikan skornya, yang dimana jika jaraknya itu 200, sini saya beri skor 3 karena kelas tersebut termasuk dekat dengan struktur, jadi lebih rentan terhadap terjadinya tanah longsor. Maka saya beri nilai atau skor yang tinggi, yaitu 3. Yang 300 saya beri skor 2, dan 7000 karena jauh dari struktur maka saya beri skor 1. Dan begitupun pada parameter yang lain, kita beri skor terlebih dahulu. Kemudian untuk overlay-nya kita ke geoprocessing. Kemudian kita pilih intersect. Dan di bagian input feature ini kita input semua parameternya, ke-6 parameter tersebut. Kita drag aja, drag semuanya. Dan jika sudah diinput semua parameter yang digunakan, di bagian output feature kelasnya ini kita pilih folder penyimpanannya. Di sini kita beri nama intersect 2. Kemudian di bagian save tabnya ini feature class, langsung kita save. Kemudian kita OK. Kemudian kita tunggu prosesnya. Dan jika muncul notifikasi seperti ini, berarti proses yang kita lakukan itu berhasil. Dan kita di sini di bagian intersect 2 ini hasil overlay yang kita lakukan barusan. Setelah intersect, kita buka ke open attribute table. Dan di sini banyak sekali buat field-fieldnya dan banyak poligon. Seperti ini kan tampilannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik table option-nya, kemudian add field. Di sini kita beri nama total. Pilihnya yang short integer, kemudian OK. Kemudian sudah muncul field total ini, kita lakukan perhitungannya dengan cara klik kanan, kemudian field calculator, dan di sini di bagian fieldnya ini muncul banyak banget buat field-field yang ada di attribute table kita. Yang perlu kita hitung yaitu di bagian skornya saja, skor yang tadi sudah kita lakukan di setiap parameternya. Di sini kita klik skor, klik 2 kali, kemudian dikalikan di setiap skornya ini kita kalikan dengan nilai total frekuensi rasionya, total frekuensi rasio di setiap parameternya.
seperti ini. Ini kan di jarak struktur total frekuensi ratio-nya yaitu 2,261 sekian. Dan di parameter selanjutnya pun seperti itu. Kita lakukan perhitungan tadi di skor ini itu di densitas kelurusan, berarti skor dikali total FR densitas kelurusan. Densitas kelurusan yaitu di sini 2,485. 2,485. Kita klik di sini, kita ketik 2,485. Kemudian kita plus. Kita cari skor selanjutnya. Skor yang kedua di sini buffer atau jarak dari struktur. Kita klik skornya, klik 2 kali, kemudian dikalikan dengan total FR-nya. Tadi jarak dari struktur, skornya 2,261. 2,261. Plus kita lakukan semua perhitungan ini di setiap parameternya. Kemudian ada satuan batuan atau formasi atau litologi. Klik 2 kali, kalikan satuan batuan di sini 1,994. 1,994. Kemudian plus lagi. Kemudian ini tebal tanah. Tebal tanahnya 4,301. Kalikan 4,301. Plus lagi slope atau kelerengan, kita cari luasnya, cari skornya, klik 2 kali, dikali, terus cek lagi kelerengan. Di sini total FR-nya ada 4,098. 4,098 plus terakhir ada tata guna lahan, skornya diklik 2 kali, dikali total FR-nya. Di sini 3,458. 3,458. Jika sudah begini, kemudian kita oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah muncul. Di sini untuk totalnya tuh sudah muncul semua. Kalau sudah muncul begini, langkah selanjutnya yaitu kita di sini ke table option, add field, kita beri nama zona. Untuk mengetahui zonanya, apakah zona itu tinggi atau zona itu rendah, begitu. Dan sini beri type-nya text. Oke. Nanti akan muncul field seperti ini. Gimana kita tahu zona tersebut? Pertama, kita ke file atau SHP intersect yang kita buat tadi. Kita klik kanan, kemudian ke properties. Dan di bagian properties ini ke simbology, terus quantity. Sebagian value ini kita pilih yang total yang sudah kita hitung tadi. Klik. Karena di sini saya akan membagi zona kerentanannya menjadi 3 zona. Di bagian kelas ini saya ubah menjadi 3 kelas dengan menggunakan klasifikasi natural Big Change. Kenapa saya menggunakan tersebut? Karena metode tersebut dapat mendeteksi pola secara alami, serta dapat mengurangi bias visualnya. Dan juga banyak dipakai
di pemetaan kerentanan. Maka dari itu saya menggunakan klasifikasi natural Briggs. Saya bagi menjadi 3 dan di sini akan muncul range-nya. Range terendah itu ada 19 dan tertinggi itu 63. Kita ingat range ini karena ini akan setelah ini akan dilakukan perhitungan menggunakan Excel untuk mengetahui zonanya. Kita bisa catat range ini terlebih dahulu. Jika sudah dicatat, kemudian bagian layer properties ini kita cancel aja. Setelah itu kembali lagi kemudian kita ke bagian table option ini, kemudian kita export. Kita klik, pilih folder penyimpanannya. Kita beri nama export output, dan jangan lupa di sini itu pakainya yang the best table. Ini export output. Jangan lupa namanya ya export output. Kita save dan kita oke. Dan klik now. Setelah itu kita buka folder penyimpanan. Kita cari file yang tadi. Sudah ketemu. Kita buka ke Excel, buka lembar kosong seperti ini. Seperti ini. Kemudian di bagian export output yang tadi dengan format dbf ini kita drag ke Excel kosong. Dan akan muncul tampilan seperti ini, Excel baru. Terlalu banyak seperti ini. Dan di bagian zona ini kita gunakan rumus if untuk mengetahui zona itu rendah, sedang, ataupun tinggi. Caranya di bagian sini, di bagian zona, kita gunakan rumus if ini. Karena tadi pas kita buka di sini, di bagian simbologi ini, nilai terendah itu 19, tertinggi 67. Kita gunakan range ini. Range ini akan kita pakai untuk perhitungan di Excel. Kita kembali ke Excel dan kita gunakan rumus ini. AJ2 itu total, nilai totalnya. Dan kita enter. Dan sini 35 itu rendah. Kita cek coba di sini 35 di sini masuk ke range 19 sampai 37. Dia masuk ke rendah. Berarti sudah benar. Kita kembali ke Excel, kemudian kita klik yang rendah itu. Di bagian pojok sini jika sudah muncul tanda plus seperti ini, kita klik 2 kali untuk memudahkan pekerjaan kita. Dan secara otomatis untuk yang ke bawah itu udah otomatis keisi sampai bawah seperti ini. Kemudian setelah itu kita blok untuk zonanya. Kita blok semua sampai bawah. Kita bagian zona saja, kemudian kita copy. Dan kita kembali ke ArcGIS-nya. Di bagian layer properties ini kita cancel aja. Kemudian di bagian intersect ini kita edit feature. Start edit. Dan sudah begini, bagian zona diklik sini, kita langsung klik kanan, paste. Kita tunggu prosesnya dan secara otomatis akan terisi seperti ini.
Kemudian kita ke editor, stop edit, dan jangan lupa untuk di save. Yes. Dan bagian intersect ini kita ke properties, quantities, terus value-nya gunakan total 3 kelas, kita oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan peta kerentanannya. Karena ini terlalu banyak garis, jadi di bagian intersect ini, bagian simbologinya, kita klik 2 kali, kemudian akan muncul simbol selector gini, dan di bagian outline color ini kita color. Oke, dan lakukan ke yang lain. Dan tampilannya seperti ini. Ini merupakan peta kerentanan hasil dari overlay ke-6 parameter yang saya gunakan. Kemudian untuk mengetahui luasnya, luas di setiap zonanya, kita lakukan merge terlebih dahulu di zona-zona ini. Karena ini masih terlalu banyak ya, masih acak dan tersebar. Jadi kita lakukan merge terlebih dahulu. Caranya ke table option, kemudian ke select by attribute. Nanti akan muncul tab seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih zona, klik 2 kali. Kemudian klik get unique value. Kita zona sama dengan kita pilih yang pertama yaitu rendah. Kemudian kita apply. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk zona yang rendah akan jadi warna biru seperti ini. Dan di bagian intersect ini, intersect 2 ini, sebelumnya kita harus ke edit feature dulu. Kita start edit. Nah, kemudian setelah di start edit, kemudian di bagian editor ini kita pilih merge. Kita pilih merge. Dan kita oke. Dan untuk zona rendah itu sudah menjadi 1. Kemudian kita lakukan ke zona yang sedang dan tinggi. Caranya sama. Apply. Ada kesalahan. Apply akan muncul seperti ini. Editor, merge. Oke. Kemudian di zona yang tinggi pun sama. Apply, editor, merge. Oke. Dan untuk zona rendah sedang tinggi itu sudah jadi 1. Di bagian select by attribute ini kita close saja. Kemudian kita stop edit. Dan jangan lupa untuk di save. Kita akan seperti ini. Kemudian gimana kita caranya tahu luasnya? Itu di bagian table option ini kita add field. Kemudian beri nama luas. Kemudian di bagian type-nya kita pilih short integer. Kemudian kita oke. Akan muncul luas seperti ini. Kemudian di sini kita klik kanan. Kemudian ke calculate geometry. Untuk propertinya kita pilih area. Dan untuk koordinat sistemnya itu kita pastikan sudah sesuai dengan koordinat yang kita gunakan di area kita. Kemudian di bagian unitnya, saya gunakan kilometer karena luas area yang saya gunakan yaitu 25 km persegi. Kemudian setelah itu kita oke. Dan akan muncul seperti ini. Ini untuk luasnya. Luasnya sudah kita ketahui di setiap zonanya. Kemudian bagian atribut table ini kita silang aja. Kemudian di bagian intersect ini kita klik kanan, kemudian properties. Terus di bagian simbology, quantities, total. Di sini kita ubah jadi 3 kelas.
Sudah. Ini 3 kelas yang sudah sesuai dengan zona kita. Warna hijau itu zona rendah, kuning itu sedang, merah itu tinggi. Dan kita juga sudah tahu berapa luas di setiap zonanya. Terus melakukan perhitungan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Bila ada kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.